Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Adira Fadli dengan NIM D1B124182 dari program studi S1 Farmasi kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai signal transduction. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Transduksi sinyal adalah proses di mana sel menerima, memproses, dan merespon sinyal eksternal. Signal transduction mengubahnya menjadi sinyal intraseluler yang mengarah pada tindakan seluler tertentu. Nah, sinyal-sinyal ini dapat berupa kimia seperti hormon atau neurotransmitter, atau fisik seperti cahaya atau tekanan. Prosesnya melibatkan serangkaian reaksi seringkali termasuk amplifikasi, integrasi, dan adaptasi yang pada akhirnya memicu respon seluler seperti pertumbuhan, pembelahan sel, atau ekspresi gen. Nah, di sini ada gambar tahapan awal transduksi sinyal, di mana molekul sinyal di luar sel mendekati membran. Nah, molekul sinyalnya itu pada gambar yang berwarna merah muda. Nah, molekul tersebut mengikat reseptor spesifik. Nah, reseptor yang dimaksud itu pada gambar yang berwarna biru. Nah, reseptor mengubah bentuk dan mengirim sinyal ke dalam sel. Lalu terjadi reaksi berantai yang menghasilkan respon seluler. Gambar ini menunjukkan tahapan awal transduksi sinyal, yaitu pengenalan sinyal oleh reseptor. Nah, proses ini penting agar sel dapat merespon rangsangan eksternal yang tepat, seperti membelah, bergerak, atau memproduksi protein tertentu. Selanjutnya ada beberapa peran pada gambar. Yang pertama itu peran molekul signal, di mana mereka mengikat reseptor spesifik di membran sel untuk memulai proses sinyal. Adapun fungsinya yaitu ini sebagai molekul yang berasal dari luar sel seperti hormon, neurotransmitter, atau faktor pertumbuhan. Yang kedua ada peran reseptor. Setelah mengikat molekul sinyal, reseptor akan mengalami perubahan bentuk atau konfirmasi yang kemudian mengaktifkan proses di dalam sel. Nah, fungsinya itu dari reseptor ini sebagai protein yang berada di dalam membran sel dan bertugas menangkap molekul sinyal. Yang ketiga ada peran membran sel, di mana menjadi tempat tertanamnya reseptor dan mengatur lalu lintas molekul. Nah, dia berfungsi sebagai pemisahan bagian dalam dan luar sel. Nah, selanjutnya ini ada gambar tahapan sinyal transduksi. Tahapan yang pertama itu dimulai dari reception atau penerimaan signal, di mana ligan ini menempel ke reseptor. Nah, ligan ini pada gambar yang berwarna merah muda, dia menempel ke reseptor pada gambar yang berwarna ungu. Nah, lalu pada tahapan kedua terjadi transduksi, di mana ligan ini menyebabkan bentuk reseptor berubah, lalu merubah bentuk protein. Nah, disinilah terjadi reaksi berantai. Lalu pada tahapan ketiga itu ada respon, di mana dia aktivasi enzim dan aktivasi gen. Nah, adapun bagian-bagian utama transduksi sinyal, di mana sinyal yang pertama sinyal ekstraseluler, di mana sinyal eksternal yang diterima sel seperti hormon, faktor pertumbuhan, atau neurotransmitter. Yang kedua ada reseptor, di mana molekul di permukaan atau di dalam sel yang mengenali dan mengikat sinyal eksternal. Yang ketiga ada transducer sinyal, molekul yang mengubah sinyal yang diikat reseptor menjadi sinyal intraseluler. Yang keempat ada efektor, di mana molekul yang menyebabkan perubahan dalam fungsi sel atau pertumbuhan sebagai respon terhadap sinyal intraseluler. Adapun contoh jalur transduksi sinyal, yang pertama itu jalur transduksi sinyal hormonal, di mana hormon mengikat reseptor pada permukaan sel yang kemudian memicu serangkaian reaksi molekuler di dalam sel yang akhirnya menyebabkan perubahan ekspresi gen atau metabolisme sel. Yang kedua ada jalur transduksi sinyal neuromuskular. Nah,
neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf dan mengikat reseptor pada sel otot, yang kemudian memicu kontraksi otot. Nah, yang ketiga ada jalur transduksi sinyal pada bakteri. Transduksi sinyal dua komponen pada bakteri melibatkan transfer gugus fosfat dari protein kinase histidin ke protein pengatur respon yang menyebabkan perubahan ekspresi gen. Selanjutnya kita masuk ke jalur sinyal. Jalur transduksi sinyal ini memperkuat sinyal masuk melalui kaskade sinyal menggunakan jaringan enzim yang saling bertindak satu sama lain dengan cara tertentu untuk akhirnya menghasilkan respon fisiologis yang tepat dan sesuai oleh sel. Nah, di sini ada beberapa jenis jalur transduksi sinyal. Yang pertama itu ada RTK pathway yang dimulai dengan reseptor triosin kinase atau RTK yang mengikat ligan, lalu memicu kaskade fosforilisasi dan aktivasi berbagai protein yang mengubah ekspresi gen. Contohnya itu pada pertumbuhan sel dan diferensiasi melalui reseptor epidermal growth factor. Yang kedua ada jalur SMART, di mana diaktifkan oleh faktor parakrin dari keluarga TGF beta mengarah pada fosforilisasi SMART yang mengatur ekspresi gen terkait pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya itu diferensiasi sel tulang melalui faktor pertumbuhan transforming growth factor beta. Yang ketiga ada jalur JAK STAT, di mana menggunakan protein STAT yang difosforilisasi oleh reseptor triosin kinase mengaktifkan transkripsi gen dan terlibat dalam diferensiasi sel darah dan produksi susu. Contohnya itu diferensiasi sel darah putih dan produksi susu dalam kelenjar susu melalui hormon prolaktin. Yang keempat ada jalur WNT, di mana dia melibatkan protein Frieslet atau dan beta katenin untuk mengaktifkan faktor transkripsi yang mengontrol ekspresi gen terkait perkembangan. Contohnya itu pengaturan sumbu dorsal ventral pada perkembangan embrio melalui protein wingless atau WNT pada lalat buah. Dan yang terakhir ada jalur Hedgehog, di mana faktor Hedgehog ini mengikat reseptor patch dan mengaktifkan protein smotin. Nah, mengarah pada aktivasi faktor transkripsi yang mengatur diferensiasi sel. Nah, contohnya itu diferensiasi sel saraf dan perkembangan organ dalam embrio melalui faktor Hedgehog. Nah, ini adalah gambar saluran persinyalan. Nah, gambar ini menunjukkan berbagai saluran persinyalan seluler yang dimediasi oleh sitokin dan kemokin, yaitu molekul sinyal penting dalam sistem imun dan proses inflamasi. Nah, jalur ini menjelaskan bagaimana berbagai jenis reseptor di permukaan sel dapat mengaktifkan transduksi sinyal yang pada akhirnya mengatur ekspresi gen di dalam inti sel atau nukleus. Nah, pada jalur tipe 1 atau 2 interferon atau IFN, IFN ini mengikat reseptor, lalu jak teraktivasi, lalu terjadi fosforilisasi STAT. Nah, STAT teraktivasi lalu berdimerisasi masuk ke inti sel dan mengaktifkan transkripsi gen target. Nah, yang kedua ini ada jalur TNF atau tumor necrosis factor, di mana mekanismenya ini TNF mengikat reseptor, lalu aktivasi IKK, lalu terjadi fosforilisasi IKB dan degradasi IKB. Nah, NF-KB terbebas lalu masuk ke inti sel. Nah, setelah itu aktivasi ekspresi gen proinflamasi. Nah, selanjutnya pada jalur ketiga yaitu jalur IL-1 atau interleukin 1. Yang pertama itu IL-1 terjadi aktivasi IKK, lalu aktivasi NF-KB dan
C atau EBP. Nah, setelah itu transkripsi gen inflamasi. Nah, yang jalur keempat yaitu jalur TGF beta atau Transforming Growth Factor beta, di mana mekanismenya yaitu TGF beta mengikat reseptor, lalu terjadi fosforilisasi SMAD yang membentuk kompleks dengan CO SMAD. Nah, kompleks masuk ke nukleus, setelah itu regulasi transkripsi gen. Yang terakhir ini ada jalur kemokin melalui GPCR atau G protein coupled receptor. Nah, di mana mekanismenya itu terjadi aktivasi GPCR, lalu aktivasi subunit alfa yang mengikat GTP, lalu aktivasi jalur. Yang pertama itu PLC yang menghasilkan IP3 dan mobilisasi Ca2+ atau kalsium. Yang kedua ada PLC juga yang menghasilkan DAG, lalu aktivasi PKC. Yang ketiga ada CAMP, lalu aktivasi PKA dan aktivasi CREB atau regulator transkripsi. Yang terakhir ini ada jalur RRK juga dapat teraktivasi. Nah, dia dapat teraktivasi itu melalui MAPK pathway. Nah, lalu kita masuk ke reseptor sinyal. Reseptor adalah protein khusus yang mengenali sinyal eksternal dan memicu transduksi sinyal. Reseptor ini biasanya berada di membran plasma permukaan sel. Nah, meskipun ada juga yang berada di dalam sel. Adapun jenis-jenis reseptor, yang pertama itu GPCR atau G protein coupled receptor, di mana dia berinteraksi dengan protein G. Yang kedua ada RTK atau reseptor tirosin kinase, di mana reseptor ini dengan aktivasi enzim. Yang ketiga ada ion channeling reseptor, dia membuka saluran ion saat diaktifkan. Dan yang terakhir ada intracellular reseptor, di mana di ini berada di sitoplasma atau inti untuk hormon seperti steroid. Nah, selanjutnya ini ada beberapa materi, yaitu reseptor terletak pada permukaan sel atau di dalam sel. Nah, reseptor ini diaktifkan oleh pengikatan sel kimia atau ligan. Nah, komponen intraseluler dari transduksi sinyal ini sangat spesifik untuk reseptor dan untuk menjaga spesifitas sinyal masuk ke dalam sel. Nah, setelah diaktifkan, reseptor memicu serangkaian reaksi biokimia yang disebut jalur transduksi sinyal yang melibatkan pengubahan bentuk reseptor atau aktivasi molekul-molekul sinyal lainnya yang berada di dalam sel. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.